Lampu Center Steady T1000 ya. Dia ada lampu oranye di sini juga, lampu putih. Dia ada buat sorotnya di sini juga. Dan di belakang ada indikator baterai nih. Cocok banget untuk camping hiking. Hal yang gue paling suka nih, dunia perlampuan di mobil gue. Mau pasang lampu lagi. Nah, teman, sambatan ya di YouTube channel gue lagi. Salam dari gue, Gelap Siapa Takut. Nah, jadi gue itu kan suka sekali sama senter, dan gue tuh suka banget sama kayak lampu-lampu ya, apalagi lampu yang ada di kendaraan gue, ya mungkin mobil atau motor. Nah, jadi gue habis beli sebuah lampu steady, lampu sorot steady. Kalau teman-teman beberapa hari lalu gue ada posting ya sebuah lampu yang mirip Sandre Sandre V380 atau berapa. Nah, itu merek Australia. Jadi aslinya merek itu tuh dia bikin lampu sorot, brandnya Steady ini ya. Nah, jadi waktu itu gue mau pasang lampu ini. Nah, gue liat lah center itu, oke. Jadi gue mau pasang lampu ini di kendaraan gue. Nah, ini mereknya Steady ya. Tuh, ukurannya segini nih teman-teman. Nih, karakternya dia nyebar. Ya, nah, bisa dilihat ya. Ini lampu gua akan pasang di samping kiri kanan supaya pada saat jalan malam hari, terutama ini ya, keluar kota, begitu ada kebutuhan gue bisa nyalain ya. Oke. Gue pilih yang 2700 Kelvin ampere. Kalau di sampingnya nggak ada apa-apa, bahkan nggak ada apa-apa. Nah, di sini nih ya ada lagi. Nah, kotak ini kosong karena lampunya sudah terpasang di kendaraan gua. Ya. Kalau Steady ini banyak lah ya, dia bikin model-model lampu sorot. Kalau untuk harga, gue beli ini dengan harga sekitar 600 ribuan. Ongkos pasang itu sekitar 250 ribuan per titik. Ya. Untuk saklarnya itu kurang lebih yang merek bagus itu bisa 300 ribuan. Nah, saklar gue kan 2 tombol, 1 saklar, jadi itu hampir 500 ribu. Dan dia juga harus beli wiring set kurang lebih 500 ribu. Jadi total gue pasang ini ya kurang lebih 2,5 apa 2,6. Kenapa bisa segitu? Karena gue belinya 2 nih teman-teman. Nih ya. Jadi gue pasang di sisi kanan 1, di sisi kiri 1. Oke. Nah, nanti gue akan tunjukkan di kendaraan gue langsung aja ya teman-teman, karena kan posisi udah terpasang. Oke. Nah, jadi lampu steady-nya gue pasang di sini ya. Mungkin nih jaraknya jauh, nggak begitu kelihatan. Nanti gue akan dekatkan ke kendaraan gue ya teman-teman ya. Nah, satunya lagi ada di sisi satunya sana lagi ya. Nanti gue akan tunjukkan. Nah, jadi gue pasang di sini ya, bisa dilihat ya tuh. Tujuannya adalah supaya bisa nyinarin sekitar sini nih. Tuh, gue tunjukin. Nah, sini pada saat malam hari nih. Ya. Gue akan pakai lampu ini hanya sesuai kebutuhan aja. Kalau butuh lihat samping, gue baru nyalakan. Oke. Nah, kalau kita lihat lebih dekatnya lagi seperti ini teman. Ya. Oke, udah dilihat ya. Kira-kira seperti inilah gambarannya. Nah, sekarang gue akan ke sisi satunya lagi ya. Nah, teman, satu lagi gue pasang di sini. Kenapa gue pasang di rada belakang ya? Karena gue pernah punya pengalaman, kalau dia pasang sejajar sama yang depan, kita lihat dari depan tuh seperti ada kayak kuping gajah. Makanya satu gue mundurin ke sini sebagai variasi aja ya teman-teman ya. Nah, tujuannya adalah apa? Buat nyinarin nanti sekitar sini nih teman-teman nih, ya. Sinarin sekitar sini. Jadi malam kalau ada kebutuhan bisa gue gunakan ya teman. Bisa gue gunakan misalnya lagi di tempat gelap. Nah, karena tuh gue pernah malam-malam ke Gucci, itu kan gelap banget. Nah, bagian samping itu gue nggak ada pencahayaan, jadi kadang mesti buka kaca, pakai senter lihat, takutnya ada lubang apa ada selokan ya teman-teman ya. Nah, jadi dia pasang satu di belakang sini teman-teman.
bentuknya sama persis kayak yang di depan. Oke, lampu sorot. Jadi di kendaraan gue ini sudah banyak lampu ya. Nah, jadi kalau misalnya dari depan kan ini lampunya di sini satu yang di belakang, jadi nggak kelihatan kayak kuping gajah ya. Kalau aslinya sih lebih jelas kelihatan ya teman-teman ya. Jadi sengaja lah satu depan satu belakang. Nah, saklarnya gue taruh di sini ya teman-teman ya. Bisa dilihat ya, yang biru. Yang kanan ini sama ini untuk proji, karena proji gue ada 2, jadi kalau dinyalain dia jadi hijau. Oke. Nah, sekarang ini biru sama 2 bawah biru nih. Kalau gue tekan biru yang bawah ini, lampu kabin kolong nyala. Ini jadi warna hijau ya. Nah, tapi ketika kita butuh yang lampu samping yang gue jelasin itu, kita tekan yang atas, lampu kiri kanannya nyala ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi dia ada saklar tersendiri ya teman-teman di sini. Nah teman-teman, gue akan cobain ya lampu sorot steady gue ya, yang gue pasang di kendaraan gue. Nanti dia akan nyinari kurang lebih sekitar sini ya teman-teman ya. Tuh. Oke. Nah ini kan lagi gelapnya seperti ini kan. Nanti gue akan bikin terangnya seperti apa, gue akan nyalain ya. Nah sekarang gue sudah nyalain ya, teman-teman bisa lihat ya lampunya terangnya gini ya. Tuh sampai sini nih. Oke. Jadi lampu ini akan gue gunakan sesuai kebutuhan aja, atau sekali-kali nyala pada saat misalnya di dalam gang, atau gue suka pergi malam hari ngelihat kiri kanan kalau misalnya gelap dari sini. Oke. Nah lampu ini juga bisa sebagai untuk lampu camping ya. Jadi biasanya di atasnya tuh dikasih awning nih buat orang yang suka camping pakai mobil ya, camper van atau road trip ya, camping-camping pakai kendaraan lah ya tuh. Oke. Nah, kalau ini dari sisi depan kendaraan ya, tuh. Bisa lihat ya. Nah, sekarang gua akan ke sisi kiri ya. Nih, kalau sisi kirinya gue sengaja kasih ada kayak tembok ya, jadi biar ada gambaran ya kalau dia sinarin ke tembok seperti apa, sama kalau misalnya ke yang bener-bener kosong ya teman-teman ya. Oke, gua akan nyalain ya. Nah ini udah gue nyalain, bisa dilihat ya nih. Oke. Ya. Nah sekarang gua akan videoin dari sisi belakang semua ya teman-teman. Nah ini kalau dari belakang ya, jarak gua ke kendaraan gua mungkin kurang lebih 10-an meter ya tuh. Bisa dilihat ya. Oke. Nah sekarang gua akan cobain nyalain yang kamera wide-nya. Tuh kalau lebar kamera wide-nya dia seperti ini nih gambarannya. Oke. Nah sekarang gua akan coba dari sisi depan ya teman-teman ya. Nah ini kalau dari sisi depannya teman-teman ya, bisa dilihat ya tuh. Oke. Dari sisi depan gue coba pakai kamera wide nya tuh begini nih. Oke. Ini posisi gua di dalam mobil pada saat lampunya nyala ya, sebelah kanan. Oke. Tuh ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba mau ngecek sesuatu, ada lubang atau ada batu, gue bisa lihat ya. Misal contoh di sini ada lubang gede atau apa, kita bisa ngecek. Nah, sedangkan yang ini di bagian sisi penumpang kiri depan ya, tuh. Di belakang dia rada terang karena kan gue pasangnya agak belakang ya. Kalau untuk bawahnya, nah, buat lihat-lihat lah ya. Oke,
Thank you. Nah, teman-teman, menurut teman-teman gue perlu pasang lampu satu nggak di sini supaya bisa nyinari sini ya, biar lebih terang. Jadi kalau ada kebutuhan mau ke belakang, kita bisa lihat nih ada lubang atau ada kubangan air apa enggak ya. Tulis di kolom komentar. Thank you. Oh iya, gue mau beri sedikit informasi ya teman-teman ya. Mungkin gue udah sering beberapa kali ngomong di video gue. Nah, teman-teman, kalau punya anak kecil atau orang tua atau teman-teman sendiri, usahakanlah bawa senter yang ada fluid elektroniknya. Ya, kenapa? Karena pada saat kita terjebak di suatu ruangan atau kita sedang camping, hiking nyasar, kita bisa menggunakan fluid elektronik tersebut. Seperti gue tuh punya beberapa senter fluid elektronik. Nih, gue pertama ada ASRoLux E1 ya. Nah, yang gue katakan fluid elektronik itu seperti apa? Ketika kita pencet ini, dia akan keluar suara bunyi. Contoh, gue tutup dulu ya speakernya karena terlalu keras ya suaranya nih. Nah, jadi teman-teman bisa minta pertolongan lah kalau misalnya terjebak di lift atau terjebak di ruangan atau bahkan tersesat ya. Cocok banget sih buat anak-anak juga ya kalau yang senang camping-camping gitu ya. Nah, lalu ini ASRoLux E1 ini juga dia ada senternya nih, sangat berguna ya. Tuh, jadi ini senter sekaligus fluid elektronik. Oke. Nah, gue juga ada Borit V30. Ini sama ASRoLux E1 sama aja, dia ada fluid elektronik. Ditutup dulu ya, kalau nggak berisik takut mengganggu tenaga. Tinggal dipencet nih. Ya. Dia ada suaranya. Ya. Jadi bisa sebagai sinyal untuk menandakan bahwa kita membutuhkan pertolongan. Ya. Nah, ini juga sama Borit V30, dia ada senternya. Nah, kalau teman-teman tanya, kenapa sih nggak bawa fluid manual? Oke. Kalau fluid manual, kalau kita lagi cedera, apa kita lagi capek, kena reruntuhan debu, kadang kita tuh tipe itu sangat susah. Menurut gua lebih baik bawa senter fluid elektronik. Sebagai fungsinya dia sebagai senter juga, dia ada fluid elektroniknya, ya. Nah, dia juga bisa dijadiin senter topi ya, karena kan dia ada klip bolak-balik di sini, sama nih. Oke. Nah, atau teman-teman bisa bawa fluid elektronik khusus ya. Nah, kalau ini sih fluid elektronik khusus, dia khusus elektronik aja. Merek Nightcore NWE 30 ya. Nah, jadi ketika kita putar, sebentar nih, kita penggangin, dia ada bunyinya nih. Oke. Dia ada bunyinya. Ya, ini tunggu. Dan dia juga ada flashing lampu di sini ya. Ini gue matiin dulu suaranya. Jadi pada saat gelap di sini ada flashing lampunya. Nah, dia menggunakan baterai 16340 dan klaimnya sih bisa tahan beberapa hari ya. Cuman kalau yang untuk Nightcore ini kan dia nggak ada senternya ya teman-teman ya. Cuman enaknya pada saat kita menggunakannya, kita nggak perlu tahan. Kalau yang tadi kan masih tahan. Ini cocok banget dijadiin gantungan kunci ya. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman yang gue katakan sebelumnya, diusahakanlah bawa 3 jenis senter-senter inilah ya, kalau untuk membutuhkan pertolongan ya teman-teman ya. Oke. Thank you. Nah, teman-teman, ini gue kan lagi cobain Nightcore gue tadi yang gue bilang dia bisa fluid elektronik dan ada sinyalnya. Tuh. Gue akan coba matiin senter gue, teman-teman tinggal lihat aja ya. Dia ada lampunya kan. Tuh, ada lampunya dia. Dia juga tahan air ya, jadi ketika membutuhkan pertolongan ini sangat penting tuh. Tuh. Ya. Nah, kalau gue coba nyalain senter gue sebagai cahaya biar teman-teman lihat tuh seperti ini. Dan gue celupin dia di dalam air tuh. Keunggulannya adalah dia bisa pakai baterai yang digonta-ganti ya. Walaupun bukan baterai A. Tapi tipe baterai dia itu sangat banyak di pasaran.
gelap, siapa takut.